Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan saya Satria Tesa Pujiandi, mahasiswa Kartografi Penginderaan Jauh tahun 2019. Malam hari ini saya akan mencoba untuk sharing mengenai web GIS sederhana pariwisata Kota Tangerang tahun 2022 dalam rangka responsi teknologi informasi geospasial. Baik, jadi tujuan pembuatan dari WebGIS ini adalah memberikan informasi kepada wisatawan mengenai destinasi pariwisata di Kota Tangerang dan memberikan informasi kepada wisatawan mengenai hotel sebagai penunjang pariwisata di Kota Tangerang. Lalu bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan WebGIS ini yang pertama tentu aja kita bicara mengenai perangkat lunak yaitu QGIS atau Quantum GIS yang dapat di-download secara gratis dan bersifat open source. Kemudian kita gunakan juga Google Maps untuk mencari koordinat dari titik-titik destinasi pariwisata dan hotel yang ada di Kota Tangerang. Dan yang selanjutnya adalah Visual Studio Code untuk mengecek skrip-skrip yang digunakan dari hasil QGIS to web. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah shapefile batas administrasi Kota Tangerang dengan skala output 1:25.000, sumbernya dari Badan Informasi Geospasial. Jadi mungkin untuk pengantar sebelum kita masuk ke bagaimana pembuatannya dan bagaimana outputnya, kita bicara mengenai definisinya terlebih dahulu. Kita menggunakan dua definisi atau dua terms yang kita gunakan dalam penjelasan kali ini adalah WebGIS dan Meshup. Untuk WebGIS sendiri, saya kutip dari Prahasta 2007, merupakan aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, dan menyediakan informasi baik dalam bentuk teks, peta, maupun menjalankan fungsi-fungsi analisis geospasial lainnya. Dan kemudian Meshup sendiri adalah aplikasi website atau website yang menggunakan isi atau layanan dari lebih dari satu sumber untuk membuat layanan yang benar-benar baru. Saya kutip dari Lee dan Gong. Dan untuk langkah pembuatannya sendiri, overall ada 6 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah unduh data spasial daerah yang akan dibuat. Dalam hal ini adalah Kota Tangerang. Kemudian nanti akan membuka shapefile di perangkat lunak QGIS. Kemudian buat shapefile titik baru untuk menambahkan titik destinasi pariwisata dan hotel, dibantu dengan pencarian melalui Google Maps. Kemudian menambahkan base map sesuai yang diinginkan, lalu ekspor hasil menggunakan plugin QGIS to Web. Kemudian daftarkan pada hosting yang tersedia. Baik, mungkin langsung saja ke bagaimana pembuatannya. Pertama kita masuk ke QGIS terlebih dahulu. Ya, seperti yang terlihat di layar, ini adalah bagaimana kita membuat web GIS untuk pariwisata. Jadi untuk base-nya saya menggunakan administrasi Kota Tangerang untuk mengetahui luasan daerah yang nantinya menjadi area kajian yang saya gunakan untuk pemetaan kali ini. Lalu untuk membantunya, saya menggunakan data jalan yang didapatkan dari Badan Informasi Geospasial pula. Mungkin ini bisa di-uncheck ya. Ini terlihat titik-titik. Yang pertama adalah destinasi pariwisata yang ada di Kota Tangerang. Kemudian selain itu saya juga tambahkan hotel ini sebagai penunjang pariwisata di Kota Tangerang. Jadi biasanya para turis ini juga membutuhkan tempat tinggal, maka saya tambahkan juga hotel di sini karena tujuannya untuk memberitahu bagaimana akomodasi di sana. Sedangkan jalan sendiri untuk memberitahu bagaimana aksesibilitas untuk transportasi para wisatawan di Kota Tangerang. Kemudian bandar udara sendiri karena memang di sana adalah bertempat bandar udara Internasional Soekarno-Hatta, maka saya tambahkan di sana sebagai penunjuk arah bagaimana apabila mereka adalah wisatawan yang stay-nya hanya untuk transit aja di Soekarno-Hatta dan butuh plesir di Kota Tangerang. Kemudian untuk base map sendiri saya cantumkan dua base map yaitu Esri Satellite dan OSM standar seperti ini yang nantinya bisa kita ekspor ke QGIS to Web.
Jadi setelah kita ingin ekspor, kita bisa langsung ke menu web, kemudian QGIS to web, dan kita bisa create web map. Nah, dari sini ada banyak opsi. Saya biasanya matikan pop-ups ini. Nah, untuk ini jangan lupa dicek biar di web GIS-nya kita bisa memberikan opsi ingin menggunakan base map Esri Satellite atau OSM Standard. Kemudian untuk appearance ini yang nanti menjadi tampilan di web GIS-nya, apakah ingin full screen atau canvas screen, disarankan untuk untuk full screen saja. Kemudian untuk scale zoom-nya, ini kita kasih paling tinggi dan minimal zoom-nya kita kasih yang paling rendah. Untuk ekspornya sendiri, kita nanti export to folder, ini terserah kita mau ekspor kemana. Untuk dalam hal ini saya menentukan agar lebih mudah untuk mencarinya, saya masukkan ke folder yang saya hendaki. Kemudian untuk precision-nya kita maintain saja. Lalu jika sudah selesai, kita bisa pilih open layers atau leaflet. Saya pilih leaflet dan nantinya bisa di-update preview untuk menunjukkan di sini tampilannya. Lalu setelah selesai bisa diekspor. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menunjukkan bagaimana directory dari WebGIS saya. Jadi untuk direktornya seperti ini, indeks ini adalah berisi script yang dihasilkan dari hasil ekspor QGIS to web. Kemudian di sini juga ada penyimpanan CSS-nya. Dan di sini adalah image yang digunakan di QGIS web-nya. Kemudian di sini ada data. Ini adalah JavaScript dari shapefile yang digunakan. Kemudian di sini adalah image, dan ini masih kosong karena kita menggunakannya untuk yang lain. Di sini kita menggunakan ya legend. Legend di sini adalah legenda. Jadi ini yang kita gunakan untuk formatnya yang bisa adalah SVG. Jadi jika menggunakan PNG tadi sempat dicoba tidak bisa. Lalu opsinya adalah saya gunakan SVG. Kemudian untuk markersnya, ya ini adalah format SVG-nya. Kemudian untuk web fonts, ini adalah fonts yang digunakan di webnya. Kemudian mungkin kita bisa langsung masuk ke script-nya. Untuk script overall masih sama ya. Di sini agak panjang karena memang kita ekspor banyak aset di sini. Untuk yang pertama kita masuk ke head-nya terlebih dahulu adalah kita memasukkan source yang kita gunakan di WebGIS ini. Dengan penentuannya di sini kita atur full melalui QGIS. Jadi saat kita ekspor nanti bisa otomatis muncul script ini. Kemudian untuk body ini adalah source yang kita gunakan, dan ada beberapa yang memang memanggil data. Ini untuk directory datanya. Saya gunakan beberapa shapefile yang tersimpan di directory tertentu. Dan di sini juga dinyatakan variable map. Di sini zoom control-nya true, artinya bisa digunakan dengan maksimum zoom yang sudah kita tentukan adalah 28 dengan minimalnya adalah 1. Kemudian di sini adalah pernyataan dari variable hash. Hash ini nanti di dalamnya adalah link dari leaflet.js.com. Kemudian di sini juga ada create pane. Ini ada untuk memanggil dari OSM standarnya. Kemudian ini base map yang digunakan tentu saja dengan minimal zoom-nya 1, maksimum zoom-nya adalah 28 seperti yang kita tentukan di QGIS to web tadi. Ini adalah base map untuk OSM standarnya juga kita add sebagai layer. Di sini kemudian ada Esri Satellite, ini sebagai layer juga, dan ini panjang ini, table ini adalah feature properties atau data dari atribut tabel yang kita gunakan di shapefile. Kemudian kita juga mention di sini function style administrasi Kota Tangerang. Ini sebenarnya shapefile yang kita gunakan yaitu dengan nama administrasi Kota Tangerang, shapefile area. Kemudian di sini ditentukan pula warnanya, dash array dan lain sebagainya juga bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini juga membuat
administrasi Kota Tangerang, kemudian pop-up konten di sini ada tabelnya. Ini adalah tabel atau atribut tabel, isi dari atribut tabel shapefile Kota Tangerang. Kemudian di sini kita juga buat untuk style jalan dengan shapefile berbentuk line. Kemudian di sini adalah style yang digunakan atau simbolisasinya seperti yang tadi digunakan di shapefile sebelumnya. Kemudian create pane ini adalah bagaimana kita membuat legenda yang ada di samping WebGIS kita. Nanti mungkin akan saya tunjukkan output terakhirnya. Baik, kemudian ini mungkin masih sama ya untuk styling atau bagaimana tampilannya untuk WebGIS-nya. Overall ini terbentuknya secara otomatis ya karena menggunakan QGIS to Web. Jadi kurang lebihnya yang ada di script ini sampai bawah, ini sebenarnya ditentukannya melalui QGIS to Web. Jadi seperti rotation angle, ini juga kita tentukan di symbolization yang ada di QGIS, lalu kita bisa export. Kemudian di sini create pane destinasi, ini juga bagaimana kita menampilkan simbolisasi di legendanya. Lalu di sini adalah atribut tabelnya dari hotel yang bisa kita tampilkan. Di sini juga bagaimana kita bisa menampilkan shapefile dari hotel. Ya kurang lebihnya itu untuk scriptnya. Kemudian diakhiri dengan ditutup dengan script dan body. Sebenarnya ini script yang panjang ini ada di bagian body dari keseluruhan script HTML ini, kemudian kita tutup karena menggunakan bahasa HTML. Dan untuk outputnya kurang lebih seperti ini untuk ditampilkannya. Jadi kita bisa zoom atau zoom in ataupun zoom out. Kemudian kita bisa pop up-kan legenda yang ada di samping kanan. Ini kita juga bisa memilih base map-nya, kita bisa matikan yang Esri Satellite atau dua-duanya. Atau mungkin kita bisa matikan simbolisasi jalan juga, ini kita juga bisa matikan dan lain sebagainya. Ini bergantung dengan kecepatan internet dan tentu saja komputer yang digunakan atau hardware yang digunakan. Ya. Jadi untuk problematika saat ini project memang seharusnya bisa di upload ke free web hosting ya. Jadi ada banyak web hosting di luar sana secara gratis. Tapi karena untuk kuota web hosting di akun saya memang sudah digunakan, jadi memang perlu memproses akun web hosting yang lama untuk di shutdown dan perlu waktu pula untuk menambah waktu ya. Memproses web hosting yang baru untuk web yang baru pula. Jadi mungkin untuk outputnya nanti belum bisa kita upload ke web hosting yang tersedia secara gratis. Tapi untuk rekomendasi ke mungkin viewers yang ada di sini, untuk web hosting kita bisa menggunakan 000 web host. Ini adalah free web hosting yang bisa kita gunakan. Ya, tapi ya ini maksimal hanya satu site saja yang bisa digunakan untuk di hosting. Atau mungkin kita bisa menggunakan Netlify untuk menggunakan web hosting secara gratis tentunya. Dan ini perlu melakukan sign up. Jadi mungkin begitu untuk yang bisa saya share di pemaparan pada malam hari ini. Untuk keperluan responsi praktikum teknologi informasi geospasial secara khususnya dan secara umumnya untuk teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan apabila ada kekurangan bisa langsung komen aja atau mungkin dikasih tahu untuk pembenahan ke konten-konten yang berikutnya. Alright, dan terima kasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.